Sabtu siang lalu pendengar ya, 11 Maret 2023. Erupsi itu terpantau kembali terjadi pada Ahad pagi kemarin pendengar ya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Sabtu lalu, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran pada pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Ini disampaikan oleh BNPB dalam keterangan pada Sabtu lalu ya. Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran atau APG pada Sabtu lalu sekitar pukul 12:12 ya ke arah Kali Bebeng atau Kerasak pendengar. Ya, penyebab Merapi erupsi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso, bahwa erupsi Gunung Merapi disebabkan oleh longsoran kubah lava pendengar ya. Prosesnya adalah karena terjadinya longsoran kubah lava dari Baradaya pendengar. Ini disampaikan oleh Agus dalam konferensi pers secara daring di YouTube BPPTKG pada Sabtu lalu. Menurutnya Gunung Merapi mempunyai dua kubah lava yang sama-sama tumbuh ya. Dua kubah lava tersebut diketahui berada di tengah kawah dan juga Baradaya. Dari dua lava itu menurut Agus berpotensi terjadinya awan panas guguran sejauh maksimal 7 km. Perkiraan jarak luncuran awan panas guguran tersebut berdasarkan pemodelan dari volume kubah lava sekitar 3 juta meter kubik di tengah kawah dan sekitar 1,7 juta meter kubik di kubah Baradaya. Agus menjelaskan, kubah lava yang ada di Baradaya berada di tempat yang miring sehingga terjadi runtuhan pendengar. Agus juga mengungkapkan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu lalu merupakan yang terbesar kedua setelah erupsi yang terjadi pada 27 Januari 2021. Meski demikian, BPPTKG memastikan status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Sementara itu, BNPB menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di daerah sekitar Gunung Merapi yang berpotensi bahaya. Selain itu, BNPB juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai bahaya lahar dari Gunung Merapi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lebih mengetahui kondisi terkini ya dari Gunung Merapi, seperti apa kondisi saat ini, kita akan coba untuk menghubungi ada Mas Martono ya, warga Sapuangin, Pajekan, Tegalmulyo. Ini kampung tertinggi di Klaten pendengar, dan sekaligus sebagai anggota SAR Merapi juga. Nanti kita akan coba berbincang, semoga bisa terhubung bersama dengan beliau. Ada Mas Martono dari SAR Merapi ya, yang coba kita akan hubungi untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gunung Merapi saat ini dan juga kondisi warga sekitar ya, seperti apa kondisinya. Masih belum terhubung ya, masih kita upayakan untuk menghubungi beliau. Dan selain itu juga kita nanti akan berbincang bersama dengan komunitas RDS FM. Ada Pak Firdos yang kemarin bersama dengan relawan ya, sempat juga melakukan beberapa kali ya kegiatan di daerah Merapi, seperti dalam proses pembangunan masjid, kemudian donasi sembako, kemudian donasi banyak hal ya yang sudah diberikan kepada masyarakat. Baik, sambil kita menantikan hubungan dengan Mas Martono yang belum ya, masih coba kita hubungi. Kita sudah tersambung dengan Pak Firdos. Kita ke Pak Firdos dulu saja, sambil kita menantikan terhubung bersama dengan Mas Martono ya, dari anggota SAR Merapi untuk mengetahui kondisi yang ada di sana. Kita akan ke Pak Firdos dulu ya. Kita sapa dulu Pak Firdos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Firdos? Alhamdulillah. Iya. Ini kita ke Pak Firdos dulu ini, karena Mas Martononya baru kita hubungi, masih belum connect ya. Nanti semoga bisa terhubung bersama dengan beliau. Nah ini mungkin kita ke Pak Firdos dulu, kan bersama dengan teman-teman dari komunitas RDS dan juga dari relawan lainnya, komunitas muslim lainnya juga sempat mengadakan beberapa agenda di sana begitu ya. Ini
Seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah sana ini? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beberapa waktu yang lalu secara periodik kami komunitas SDS bersinergi tanpa batas dengan beberapa elemen. Ada KPM, Komunitas Pendaki Muslim, ada Indonesia Mitra Sosial, ada Salam Care, kemudian banyak beberapa kemarin sudah melakukan beberapa hal di sana, karena memang itu kampung tertinggi Mas di Tegalmulyo. Kalau jaraknya itu fixnya itu setahu saya itu 3,7 km dari puncak ya, Sapu Angin itu ya? Iya, dari puncaknya, iya Sapu Angin itu ada pos pendakian gunung, dan saya pernah mencoba naik pakai motor, jadi di sana itu memang lumayan tinggi ya, lumayan tinggi, dan airnya pun juga lumayan susah gitu kan. Walaupun dibangun pernah dicoba bangun beberapa sumur, beberapa kali juga gagal. Tapi kabar terakhir insya Allah harus ada yang berhasil, ya semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang pernah di komunitas bersinergi dengan beberapa elemen, salah satunya membangun masjid. Jadi membangun masjid di sana, alhamdulillah sampai kelar selesai. Kemudian berdonasi waktu ngungsi ya, sembako, kemudian sabun, beragam sabun cuci, kemudian pasca erupsi dulu yang awal dulu itu pernah mengadakan donasi bibit ya, bibit buah-buahan, jeruk, kemudian alpukat, kemudian beberapa waktu itu. Alhamdulillah warga juga merespon baik, bagus, dan bahkan yang dulur. Jadi indahnya kalau ke pelosok-pelosok itu gitu Mas. Jadi indah sekali, dan bisa merasakan persaudaraan ya, luar biasa ya. Humanity relationship ini begitu pure, jadi hubungan kemanusiaan itu begitu murni. Bahkan kalau warga di sana ada hajat atau ada apa itu saya diundang panen gitu, dikirimi sayur gitu, insya Allah. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Jadi sudah istilahnya sudah terikat secara emosional. Jadi tidak hanya hubungan hubungan bahkan jauh dari profit oriented, bukan, jadi memang hubungan kemanusiaan, dan itu kami rasakan berkali-kali. Jadi jarang disentuh oleh dakwah, kemudian kami bersinergi dengan beberapa elemen bisa masuk, dan memang ada rencana nanti ada kajian rutin di sana, seperti kami lakukan kemarin di Gedang Sari dan juga di Gemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul juga seperti itu. Ya intinya hari ini kita harus bisa bersinergi tanpa batas, tanpa mengenal kelompok, golongan, jamaah, ormas, apalagi ya jangan sampai kita terkotak-kotak dengan paradigma berpikir saya katakan mungkin purba ya, paradigma purba, berpikir berkotak-kotak. Dasarnya hari ini bersinergi, bersatu, bermaslahat bersama, jauhkan perbedaan yang sifatnya fur'iyah, karena pada dasarnya kita adalah bersatu dalam usul dalam hal yang mendarat jauh lebih bermanfaat. Mas Nasir. Baik. Ya, Pak Firdaus, kalau kondisi di daerahnya Pak Firdaus sendiri nih di rumah ya, itu dari erupsi kemarin apa juga terdampak, misalkan kayak hujan abunya itu apa juga sampai ke sana atau enggak? Kalau secara fisik api itu larinya lebih ke Tenggara dan Barat Daya. Ke arah Magelang katanya ya. Magelang dan arah ke Kalibebeng. Kemarin saya dapat kiriman video itu yang di Kalibebeng, itu bahkan truk-truk yang masih ada di Kalibebeng, kemudian bego-bego itu masih di sana ketika erupsi besar itu terjadi. Tidak ada korban jiwa. Tapi yang sangat signifikan hari ini adalah suhu, Mas, temperatur, subhanallah. Jadi hari ini saya catat
37, 38 ya, jadi ya lumayan tinggi ya, 37, 38. Panas Dan sekali itu itu ya. tidak hanya siang, malam pun juga begitu. Jadi ini pas satu rumah nyala semua. Ini berarti AC sama kipas harus main semua ini ya. Karena kalau tidak panas sekali tentunya kalau apa suhu segitu ya. Iya, ini tampaknya terputus-putus nih pendengar ya sinyal dari Pak Firdos ya. Coba kita nantikan. Ya sinyalnya agak putus-putus nih Pak Firdos ya. Iya, sudah bisa connect lagi ya. Sudah bisa. Ya, oke, baik. Ya, jadi memang dari semenjak erupsi kemarin yang paling dirasakan itu perubahan suhu ya, jadi lebih panas. Suhu, iya, signifikan sekali. Suhu luar biasa. Jadi malam, nggak peduli malam, siang, pagi, rata-rata ini yang tercatat terakhir ini 37 ini. Saya pakai, kebetulan saya pakai dua alat digital dan alat analog, yang dipakai simbah dulu itu yang kayak kaca itu kan, kita pakai. Jadi nggak begitu jauh terpautnya antara itu kan. Oke. Lumayan panas. Lumayan panas ya. Tapi kalau secara dampak dalam artian abu dari Merapi nggak sampai ya, karena memang arahnya ke daerah Magelang dan Kali Bebeng tadi ya. Kali Bebeng Magelang dan arah Sleman, arah Jogja. Tapi semenjak erupsi kemarin memang belum hujan ya daerah sana ya Pak Firdos ya? Belum Mas. Belum ini, ada hujan ya? Karena mungkin ya wallah alam ya tertutup abu atau apa. Karena kemarin sempat peteng juga saya lihat ke utara itu memang sempat pasca erupsi itu gelap. Tambah gelap ya. Tambah gelapnya itu gelap abu. Dan ya kalau secara kumulatif abu yang bersuhu panas itu menyebar ke udara ya praktis efek dominonya suhu juga akan meningkat. Lumayan ini panas ya. Pagi siang seperti itu suhunya. Tapi ini salah satu yang diingatkan juga untuk warga di sekitaran Gunung Merapi kan potensi hujan ini yang bisa jadi ini perlu juga menjadi perhatian, karena kalau hujan turun ini perlu dicermati supaya nanti aliran lahar itu yang membawa material awan panas ini tidak kemudian merusak sekitar pemukiman warga dan lain sebagainya. Ini sejauh ini masih belum hujan berarti ya di daerah sana ya, karena dikhawatirkan kalau hujan itu nanti biasanya membawa material yang itu kalau tidak siap bisa membahayakan masyarakat sekitar gitu. Kalau setahu saya tadi saya kontak dengan yang teman-teman SAR yang di atas, belum hujan Mas, belum hujan. Cuaca relatif cerah, dan memang dampak damage dari erupsi ini kan tidak hanya awan panas ya, awan panas dan material fisik, abu, kemudian collateral damage-nya, jadi dampak kerusakan tambahnya yaitu tadi banjir lahar tinggi itu tadi. Tapi alhamdulillah sudah melihat dari kebundan yang ada hari ini itu alhamdulillah larinya memang cenderung ke barat daya dan tenggara, jadi Sleman, Jogja, Sleman, dan ke arah Magelang. Mas. Oke, baik. Ya kalau kita lihat nih, kita masih belum bisa terhubung dengan Mas Mariono ya. Kita masih coba hubungi. Mas Martono ya. Kalau kita lihat flashback ke belakang ketika erupsi Merapi, itu kan banyak warga terutama yang ada di sekitaran puncak Merapi itu yang tidak mau langsung dievakuasi karena dengan alasan mereka masih ada tanggungan ternak lah, ada kegiatan di atas dan sebagainya. Karena mereka punya
apa namanya, semacam standar sendiri. Kalau kondisi seperti ini saya baru mau mengungsi. Kalau belum seperti ini saya masih belum mengungsi karena menganggap Merapi masih aman gitu. Jadi tampaknya warga Iya. atas itu juga punya punya apa ya, semacam ilmu titen gitu mungkin ya, lebih ke arah ilmu titen. Mereka lebih memahami karakter Merapi begitu ya. Kalau kalau dari erupsi yang kemarin, bagaimana kabar yang mungkin Pak Firdaus dengar? Apakah juga banyak warga yang akhirnya mengungsi atau bagaimana? Iya, kalau yang sebelum ini ya Mas ya, yang besar kemarin itu Hmm, tahun berapa ya kemarin ya, itu memang secara koordinasi hmm, melibatkan struktural pemerintahan desa juga, itu hmm, diadakan ronda. oke, Jadi diadakan ronda setiap desa itu diadakan jadwal ronda hmm, hmm, untuk mengawasi ternak-ternak yang memang tidak bisa dibawa turun. Tapi oke, warga secara umum itu masuk ke apa namanya itu ya seperti barak barak pengungsian, ya, pengungsian barak ya. Hmm, pengungsian. hmm, hmm, Ya, terus kemudian memang ada beberapa tanda yang warga terapkan. hmm, Jadi kesannya itu memang kadang-kadang eh, seperti menomorskan pesan dari ya karena memang warga itu setahu saya punya hmm, standarisasi sendiri. Ini hmm, masih oke, aman, ini belum apa belum harus mengungsi hmm, dan hmm, sebagainya. Apalagi di daerah Gerpasang ini ya, hmm, Gerpasang ini daerah Gerpasang ini hari ini memang eh, pola-pola kultur mereka memang masih sama seperti kemarin. oke, Artinya di di balik kampung berpasang ini yang dikelilingi jurang ini, hmm, di situ ada satu bukit namanya Bukit Bibi. Jadi bahkan yang erupsi terparah sekalipun mereka tidak mau direlokasi. hmm, hmm, Ya selain ikatan emosional kultural, hmm, bahku lahir neng kene, hmm, hmm, dikubur di sini dan lain ya, sebagainya. Bahkan dengan kehidupan yang waktu itu belum ada jembatan seperti sekarang ya, hmm, oke, harus turun naik jurang 1.400-an tangga, itu membuat warga itu tidak bergeming untuk oke, dipindahkan baik. ke daerah yang lebih aman dan seterusnya. Ya, baik Gitu. Pak Firdaus, kita sudah terhubung alhamdulillah dengan Mas Martono Alhamdulillah, dari alhamdulillah, Sapuangin, anggota Sal Merapi. Kita akan alhamdulillah. coba sapa dulu Mas Martono. Assalamualaikum Mas Martono. Waalaikumsalam Mas. Ya, Iya, sehat Mas Martono pagi ini. alhamdulillah sehat. Ini bersama dengan saya Nasir dari Radio RDS FM Solo, Mas Martono dan juga Pak Firdaus ini yang juga tersambung di pagi ini. Ya, Ya, Mas Martono, pagi ini kita ingin mengetahui tentang kondisi terkini di Merapi. Ini posisi panjenengan sekarang di mana nih, Mas Martono? saya di Dukuh Pajikan di Sategamulyo Mhm, dengan jarak dari Merapi 3,7 Mas. 3,7. 3,7. Ya, Oke, baik. Ini kalau boleh dilaporkan dulu kondisi saat ini di Merapi, cuacanya seperti apa dan terkait dengan erupsi kemarin, apa juga masih ada erupsi susulan atau bagaimana, Mas Martono? untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali untuk kondisi di Sapu Angin. Mhm, Masih aman-aman saja, tidak terdampak dengan erupsi Merapi yang kemarin. mhm, Tapi untuk beberapa kali masih sering terjadi guguran, Mas, oke. begitu. Mhm. Oke, berarti cuaca di sana relatif boleh dibilang panas begitu ya? Belum terjadi hujan sama sekali ya dari semenjak erupsi kemarin ya, Mas ya? Ya, sudah seminggu yang lalu sampai sekarang Hmm, masih cuacanya panas sekali, Mas, ini. oke, oke, oke. Ini yang tadi juga disampaikan Pak Firdaus, semenjak erupsi ini perasaannya kok lebih panas ini kondisinya. Memang begitu ya, Mas Martono ya? Ya, memang sebelum erupsi kemarin cuacanya sudah Sudah mulai panas ya? begitu panas Hmm, begitu, Mas. hmm. Iya. Oke. Kalau kondisi warga saat ini, apa warga juga setelah erupsi kemarin juga mengungsi atau bagaimana nih, Mas Martono? Untuk kondisi warga masih aktivitas seperti biasa, Mas. Tidak Tidak terpengaruh terpengaruh dengan ya? adanya erupsi yang kemarin itu, masih Oke. merumput, Hmm. berkebun seperti biasa pokoknya. Sama sekali tidak ada yang mengungsi berarti ya di daerah sana ya? Enggak ada. Hmm.
Oke, tadi kita juga sempat menyinggung nih dengan Pak Firdaus bahwa warga di sekitaran Puncak Merapi, di lereng Merapi itu punya standar sendiri untuk memutuskan mengungsi. Itu apa betul seperti itu, Mas Martono? Ya nanti ya tetap kita ngikuti arahan BPTKG Mas. Ya, kalau memang statusnya darurat, kita diperintah ngungsi tetap siap. Tapi kalau belum ada instruksi mengungsi, warga masih santai-santai di rumah begitu Mas. Gitu ya. Ya. Oke. Berarti sudah 2 kali erupsi ya, setidaknya Sabtu sama hari Minggu, hari Ahad kemarin juga katanya erupsi lagi pagi hari ya? Iya, Mas. Tapi sampai hari ini masih belum ada erupsi lagi ya? Sampai hari ini belum, nggak ada Mas. Nggak ada ya? Oke. Ya. Kalau dari teman-teman SAR sendiri atau mungkin dari pemerintah daerah setempat, apa himbauannya disampaikan kepada masyarakat terkait erupsi kemarin ini, Mas? Untuk himbauan tetap siaga, waspada, dan berhati-hati, selalu sesekali menengok ke arah gunung begitu Mas. Terus untuk persiapan sudah diadakan ronda, ada pos-pos untuk tertentu untuk memantau perkembangan Merapi begitu Mas. Oke. Nah, untuk kemudian menyebarkan informasi terkait Merapi, misalkan kondisi terkini Merapi kan dari teman-teman SAR dan dari pos pantau ini kan juga menyampaikan kepada masyarakat setempat, itu biasanya bagaimana caranya? Apakah menggunakan ada grup-grup WA begitu atau bagaimana biasanya? Ada grup WA, terus ada toa di masjid kalau terjadi darurat kita diumumkan gitu ya? di musola. Iya. Dan itu efektif untuk menjangkau masyarakat yang ada di situ ya? Iya, karena di sini tempatnya sudah tinggi, terus kalau ada siaran-siaran biasanya cepat tersebar begitu Cepat Mas. tersebar ya, oke. Baik, Mas Martono, ini kita juga masih bersama dengan Pak Firdaus. Mungkin Pak Firdaus ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke Mas Martono, monggo silakan. Ya, assalamualaikum Mas Martono. Halo Mas Martono. Ya masuk ya? Ya masuk Mas. Ya, harusnya bisa mendengarkan. Tapi sebentar. Harusnya bisa ya untuk kontak langsung ya dari Pak Firdaus ke Mas Martono ya. Mungkin bisa disampaikan dulu pertanyaan, nanti saya bantu teruskan Pak Firdaus. Oh iya, kita sambil coba. Iya, ya semoga saja harapan saya secara pribadi mewakili komunitas juga. Ya kalau pribadi saya sering ini Mas, itu secara pribadi. Di sana itu ada kafe Jowo. Jadi kafe Jowo itu kafe yang makanannya khas Jawa dan kopinya juga produk warga lokal, dan insya Allah eksotis, jadi memberdayakan ekonomi warga lokal juga. Semoga selalu Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah barakahi, Allah lindungi dari semua bentuk mara bahaya, insya Allah. Itu kami secara pribadi mewakili komunitas untuk warga Padegan, Sapu Angin, yang jelas kami selalu merindukan eksotisnya Padegan, Sapu Angin, yang Masya Allah luar biasa, Allah Akbar. Iya. Oke. Baik, Mas Martono bisa mendengarkan suara Pak Firdaus tadi, Mas Martono? Kecil sekali Mas. Kecil sekali ya, oke. Iya. Jadi intinya tadi menyampaikan harapan mudah-mudahan masyarakat di sekitaran Pajekan, Sapu Angin dalam kondisi sehat semuanya, baik semuanya, dan bisa semakin baik ke depannya nanti. Mungkin ada yang disampaikan Mas Martono untuk pendengar juga yang belakangan ini mendapatkan informasi terkait erupsi Merapi. Ada yang bertanya-tanya kondisi Merapi seperti apa, ini mungkin bisa disampaikan kembali Mas Martono, silakan. Iya, untuk kondisi di Sapu Angin, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Malang yang radiusnya 3,7 masih aman terkendali. Sementara nggak terdampak untuk erupsi yang kemarin tanggal 11 dan 12 masih aman-aman saja, warga masih aktivitas seperti biasa begitu Mas. Oke. Ya. Baik, jadi warga masih
beraktivitas seperti biasa dan sambil memantau perkembangan juga ya. Nanti kalau misalkan ada perkembangan bisa disampaikan lewat media komunikasi yang ada dan bisa menjangkau langsung kepada masyarakat setempat begitu ya Mas Martono ya. Iya, ya. Oke. Iya, Mas. Baik, jadi sementara itu perkembangannya kondisi di Merapi saat ini terpantau masih cerah, boleh terbilang malah panas begitu ya. Iya, Dan panas cerah sekali, Merapi kelihatan jelas, Mas. kelihatan jelas ya. Tapi ini ada juga yang disampaikan oleh pihak terkait ya, kalau nggak salah dari BPPTKG menyampaikan untuk masyarakat waspadai kalau misalkan terjadi hujan begitu Mas Martono ya. Iya, Karena kalau hujan itu memang ada kekhawatiran material vulkanik bisa terbawa juga bersama dengan hujan itu biasanya ya. iya yang lahar hujan, Mas, itu kalau nanti Lahar terjadi hujan, ya. hujan yang begitu deras. Oke. Iya. Tapi sampai saat ini memang belum ada hujan di sekitaran situ ya. Belum, Mas, Oke. masih panas, cuaca masih panas cerah ya, sekali. cerah sekali ya, baik. Iya. Baik, Pak Firdaus mungkin ada yang sampaikan kembali sebelum kita akhiri sesi kita ini. Semoga bisa terdengar yang sekarang sudah kita besarkan volumenya. Insya Allah. Mas Martono dengar ini Mas Martono? Dengar, Pak, ini lumayan dengar. Oh ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan harapan dan doa saya secara pribadi mewakili komunitas SDS juga yang beberapa kali kemarin aktivitas sana. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi, merahmati, membarokai warga Pajegan, Sapu Angin. Allah lancarkan rezekinya, Allah barokai rezekinya, mandiri dalam ekonomi, warga Merapi mandiri. Insya Allah sehat, semangat, sabar, tegar, tangguh, teguh. Insya Allah. Mas Martono, salam untuk Bapak, salam untuk Ibu, salam untuk Mas Teguh, memang di situ. Salam saya dari komunitas SDS. Itu Mas Martono, terima kasih. Ya, Pak, makasih salam-salamnya. Iya, Itu. baik. Baik, terima kasih Mas Martono untuk kesempatannya. Di kesempatan kali ini nanti insya Allah kita kontak-kontak lagi untuk update informasi seputaran Merapi ya Mas Martono ya. Oh, siap. Terima Ya, kasih. siap. Salam untuk warga sekitar sana ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu Mas Martono dari warga Pajegan ya Pak Firdaus ya, Sapu Angin Merapi. Pajegan, Sapu Angin. Dan juga sekaligus sebagai anggota SAR Merapi ya, yang memang setiap hari apalagi setelah erupsi kemarin ini terus memantau perkembangan kondisi dari Gunung Merapi dari detik ke detik, bahkan mungkin ya dipantau kondisi Merapi seperti apa. Dan nanti kalau ada update perkembangan biasanya disampaikan kepada masyarakat sekitar, bisa melalui media seperti WA Group atau bahkan tadi dengan cara yang sangat simpel sekali menggunakan toa masjid atau musola. Itu efektif sekali katanya, bisa menjangkau karena kondisinya kan, posisinya kan tinggi begitu, sehingga suara yang disampaikan lewat toa masjid atau musola itu bisa menjangkau ke masyarakat yang ada di sekitaran situ. Baik. Ya, Pak Firdaus, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Memang karena daerahnya tinggi, itu suara yang dari atas begitu terdengar ke bawah dan suara dari bawah begitu bergema atas ya. Dan iya menggema. Dan terakhir yang saya sampaikan, memang di Merapi ini ada komunitas radio RIK HT itu ya. Kebetulan saya ikut juga, jadi saya ikut memantau setiap harinya. Melalui radio RIK itu memang komunitas se-Jawa Tengah ya, sekeliling Merapi ini. Jadi Boyolali, ke Jogja dan sebagainya yang di lingkaran ring Merapi ini ada komunitasnya. Tapi memang untuk komunitas radio. Ya, ngatan Mas Nasir, kita doakan semoga Allah jaga negeri ini dari bala bencana musibah yang menghancurkan, tentunya dengan wasilah kita mentauhidkan Allah, kita baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, karena dengan wasilah itu insya Allah hindarkan kita dari musibah
Itu yang harus kita kabarkan. Selain dari ukhuwah yang harus kita bangun terus, lintas jamaah, lintas golongan, lintas kelompok, sinergitas tanpa batas. Insya Allah maslahah. Begitu Mas, tetap semangat untuk RDS. Salam ukhuwah untuk pendengar RDS. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Firdaus untuk waktunya dan informasinya di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung untuk kesempatan berikutnya Pak Firdaus ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga di sana Pak Firdaus semuanya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Ya. Ini ada sedikit delay memang pendengarnya, jadi dan juga tadi sempat putus-putus juga suaranya. Tapi yang jelas kita bisa tangkap tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus dan juga Pak Martono yang ada di Pajekan, ya, Sapu Angin Merapi yang jaraknya sekitar 3 km dari puncak Merapi pendengar. Tadi disampaikan pada intinya bahwa kondisi Merapi saat ini cerah sekali ya dan cenderung panas, belum ada hujan begitu ya, dan alhamdulillah sampai ataupun di hari ini tidak ada